Bayangkan dunia kita hari ini yang penuh dengan grafik. Harga saham bergerak naik turun setiap detik, GDP negara dilaporkan per kuartal, inflasi diumumkan bulanan, pertumbuhan ekonomi dipetakan dalam angka, bahkan kebahagiaan manusia kini dicoba diukur melalui indeks-indeks buatan. Kita hidup dalam era di mana hampir semua hal berusaha dikuantifikasi. Jika tidak bisa ditulis dalam angka, seringkali dianggap tidak penting. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah hidup benar-benar bisa dirangkum dalam grafik? Ada banyak dimensi hidup yang tidak bisa diukur dengan angka. Kesehatan mental, kualitas hubungan, rasa aman, kenyamanan hati, bahkan tawa yang kita bagikan bersama orang yang kita cintai. Semuanya tidak ada di laporan keuangan, tidak tercatat di bursa saham, dan tidak mungkin dibeli dengan uang. Namun, justru aspek-aspek inilah yang paling menentukan apakah hidup kita terasa berharga atau kosong. Seorang eksekutif yang gajinya miliaran rupiah per bulan mungkin bisa menunjukkan grafik kekayaan yang selalu naik. Tapi, jika ia tidak pernah punya waktu untuk anak-anaknya, jika rumahnya hanya tempat singgah untuk tidur sebentar sebelum kembali ke kantor, apakah grafik itu benar-benar menunjukkan kesuksesan? Ilusi kontrol melalui data. Kita sering terjebak dalam keyakinan bahwa semakin banyak data yang kita miliki, semakin kita bisa mengendalikan hidup. Padahal kenyataannya, data hanya menangkap sebagian kecil dari kenyataan. Misalnya, kesehatan sering kita ukur dengan angka, berat badan, tekanan darah, kolesterol, atau hasil laboratorium. Tetapi bagaimana dengan rasa semangat di pagi hari? Bagaimana dengan rasa syukur ketika melihat matahari terbit? Itu semua adalah kesehatan jiwa, sesuatu yang jauh lebih dalam dan tidak bisa ditampilkan dalam grafik apapun. Apa yang benar-benar berharga? Husserl ingin kita menyadari bahwa kehidupan terbaik seringkali tidak terlihat dalam angka, melainkan dalam momen. Momen sederhana seperti duduk bersama orang tua sambil minum teh sore, mendengar anak tertawa tanpa henti karena hal sepele, merasa lega karena bisa tidur nyenyak tanpa kecemasan berlebihan, menyadari bahwa kita tidak perlu terburu-buru, bahwa waktu masih ada untuk sekadar bernapas. Ini semua adalah bentuk kekayaan sejati. Kekayaan yang tidak bisa ditunjukkan melalui grafik, tetapi bisa dirasakan di dalam hati. Dari Warren Buffett sampai kehidupan kita, banyak orang terobsesi dengan grafik kekayaan Warren Buffett. Tetapi jika kita perhatikan, Buffett sendiri sering berbicara bukan hanya tentang uang, melainkan tentang kualitas hidup. Ia suka membaca berjam-jam, duduk di kantor kecilnya tanpa tekanan, dan menikmati hal-hal sederhana. Jika seorang miliarder bisa menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan yang tidak terukur, bukankah kita, yang hidup tanpa beban untuk menjadi orang terkaya, juga bisa melakukan hal yang sama? Jangan biarkan grafik menentukan nilai hidupmu. Gunakan angka untuk membantu membuat keputusan finansial, tapi jangan lupa bahwa kehidupan yang benar-benar berharga hanya bisa dirasakan melalui pengalaman, bukan diukur dengan statistik. Seperti kata pepatah, not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. Pada akhirnya, mungkin kesuksesan terbesar adalah ketika kita bisa melihat ke belakang dan berkata, saya tidak tahu berapa nilai semua ini dalam grafik, tapi saya tahu bahwa saya bahagia menjalaninya. Kita hidup di zaman yang terobsesi dengan angka. Setiap hari, layar ponsel kita dipenuhi notifikasi, harga saham, kurs mata uang, update kripto, data ekonomi, bahkan jumlah langkah kaki yang kita tempuh hari ini. Seolah-olah, jika sesuatu tidak bisa dihitung, maka itu tidak penting. Jika tidak bisa diplot ke dalam grafik, maka itu dianggap tidak nyata. Tapi coba tanyakan pada diri kita sendiri, apakah benar kebahagiaan bisa diukur dengan angka? Apakah mungkin menaruh cinta seorang ibu pada grafik garis naik turun? Apakah tawa bersama sahabat bisa dihitung seperti menghitung profit bulanan? Mengapa kita suka grafik? Ada alasan psikologis mengapa manusia suka grafik. Grafik memberi kita rasa kontrol. Ketika melihat garis naik, kita merasa aman. Ketika melihat garis turun, kita merasa terancam. Angka memberi ilusi bahwa kita bisa memahami dunia, padahal dunia jauh lebih kompleks daripada sekadar angka. Data hanya merekam apa yang terlihat, tapi tidak pernah benar-benar bisa menangkap apa yang terasa. Misalnya, grafik kesehatan jantung bisa menunjukkan detak per menit, tekanan darah, atau kolesterol.
Tetapi grafik itu tidak bisa menjelaskan mengapa seseorang merasa penuh harapan saat memeluk anaknya, atau mengapa ia menangis bahagia ketika mendengar kabar kelulusan sang buah hati. Kehidupan yang tidak tercatat. Bayangkan seorang ayah pulang kerja larut malam. Ia lelah, tapi sebelum tidur ia sempat duduk sebentar di samping ranjang anaknya, membetulkan selimut, dan mengecup keningnya. Tidak ada grafik yang mencatat momen itu. Tidak ada angka yang bisa mewakili rasa hangat dalam hati sang ayah. Namun, bukankah itu salah satu bentuk kekayaan yang paling murni? Di sisi lain, bayangkan seorang eksekutif sukses. Laporan keuangannya menakjubkan, grafik kekayaannya terus menanjak. Tetapi ia hampir tidak pernah pulang sebelum anak-anaknya tidur, hampir tidak pernah menikmati makan malam bersama keluarga. Dalam grafik dunia, ia menang. Tetapi dalam kehidupan nyata, apakah ia benar-benar menang? Kekayaan yang tak terlihat. Morgan Housel ingin kita berhenti sejenak dan menyadari, banyak bentuk kekayaan sejati tidak bisa dilihat dalam laporan keuangan. Kekayaan adalah bisa bangun pagi tanpa terburu-buru. Kekayaan adalah bisa menolak tawaran yang tidak sesuai hati nurani. Kekayaan adalah tidur dengan tenang, tanpa dihantui rasa takut. Kekayaan adalah memiliki teman yang bisa diajak bicara di saat tersulit. Kekayaan adalah punya waktu untuk melihat matahari terbenam tanpa harus memikirkan email yang menunggu. Apakah ini bisa dimasukkan ke dalam grafik? Tidak, tapi justru inilah yang membuat hidup layak dijalani. Kesalahan fatal, mengira angka sama dengan nilai. Salah satu kesalahan terbesar manusia modern adalah mengira angka adalah satu-satunya ukuran nilai. Seorang pekerja yang gajinya kecil sering merasa minder, padahal mungkin ia punya keluarga yang harmonis, kesehatan yang baik, dan hati yang tenang. Sebaliknya, banyak orang bergaji tinggi hidup dalam kecemasan, merasa selalu kekurangan, terjebak dalam perlombaan tanpa akhir. Ironisnya, grafik mereka tampak indah, tapi kehidupan mereka kosong. Pelajaran dari Warren Buffett. Warren Buffett seringkali dijadikan contoh kesuksesan karena grafik kekayaannya luar biasa. Tapi Buffett sendiri, dalam banyak wawancara, menekankan bahwa ia tidak mengejar uang demi uang. Yang ia nikmati adalah kebebasan, kebebasan untuk membaca berjam-jam, kebebasan untuk memilih apa yang ingin ia kerjakan, kebebasan untuk menolak hal-hal yang tidak ia sukai. Ia pernah berkata bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari grafik, tetapi dari doing what you love with people you love. Dan itu adalah sesuatu yang bahkan seorang miliarder tidak bisa beli dengan uang. Mari kita jujur, berapa banyak dari kita yang menghabiskan hidup mengejar angka, gaji lebih tinggi, tabungan lebih banyak, aset lebih besar, sampai lupa menikmati hal-hal kecil yang gratis. Seperti, mendengar suara hujan di malam hari, menikmati secangkir kopi hangat di pagi buta, berjalan kaki tanpa tujuan sambil merenung, menikmati senyum tulus seseorang yang kita sayangi. Semua ini tidak pernah tercatat dalam grafik, tapi justru disinilah kehidupan sesungguhnya terjadi. Tidak semua yang penting bisa diukur, dan tidak semua yang bisa diukur itu penting. Grafik bisa menipu, angka bisa menyesatkan, tetapi momen-momen sederhana, yang tidak tercatat dimanapun, adalah harta yang sebenarnya. Pada akhirnya, kesuksesan bukan tentang grafik yang naik terus, melainkan tentang perasaan damai saat menutup mata di malam hari dan berkata, "Hari ini aku hidup, hari ini aku bersyukur, dan itu cukup." Kita sering terjebak dalam keyakinan bahwa semakin banyak data yang kita miliki, semakin kita bisa mengendalikan hidup. Jam tangan pintar, aplikasi kesehatan, laporan keuangan, grafik performa kerja, semuanya dirancang untuk memberi kita ilusi bahwa hidup bisa dipetakan dengan sempurna. Namun kenyataannya, data hanya menangkap sebagian kecil dari kenyataan. Data hanya potongan kecil dari kehidupan. Mari kita lihat kesehatan, misalnya. Kesehatan sering kita ukur dengan angka, berat badan, tekanan darah, kolesterol, gula darah, indeks massa tubuh, bahkan jumlah langkah yang kita ambil setiap hari. Semua ini berguna, tentu saja. Angka bisa memberi sinyal, bisa memperingatkan, bisa membantu kita membuat keputusan. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang tidak bisa dimasukkan ke dalam laporan laboratorium? Bagaimana dengan rasa semangat yang muncul begitu kita membuka mata di pagi hari? Bagaimana dengan rasa lega ketika mendengar suara burung berkicau di halaman rumah? Bagaimana dengan rasa syukur ketika menyaksikan matahari terbit, meski hanya dari jendela sederhana? Itu semua adalah bagian dari kesehatan jiwa, sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar angka.
Sesuatu yang tidak bisa ditampilkan dalam grafik apapun. Mengukur yang tak bisa diukur. Seorang psikolog pernah berkata, apa yang bisa diukur seringkali tidak penting, dan apa yang penting seringkali tidak bisa diukur. Kalimat ini sederhana, tapi menamparkan. Kesehatan mental, misalnya, tidak ada grafik resmi yang bisa menunjukkan apakah seseorang merasa dicintai, apakah ia merasa hidupnya berarti, atau apakah ia masih punya harapan. Padahal, itu semua justru fondasi utama kesehatan. Kita bisa punya tubuh bugar, angka laboratorium sempurna, tetapi tetap merasa hampa, kesepian, dan cemas. Sebaliknya, ada orang-orang yang secara medis mungkin punya angka yang kurang ideal, namun mereka menjalani hidup dengan senyum, syukur, dan ketenangan. Harta tak berwujud. Hal yang sama berlaku untuk keuangan. Kita terbiasa mengukur kesuksesan dengan grafik pendapatan, saldo tabungan, atau nilai investasi. Tapi coba bayangkan, apakah grafik itu bisa menangkap tawa bersama anak-anak di meja makan? Apakah angka itu bisa menunjukkan rasa puas ketika bisa menolong tetangga yang kesulitan? Apakah profit bulanan bisa mewakili perasaan lega ketika tahu kita bisa tidur tanpa dikejar utang? Jawabannya jelas, tidak. Justru disitulah letak kekayaan sejati, dalam hal-hal yang tak pernah bisa dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Ilusi kontrol. Semakin kita bergantung pada data, semakin kita percaya bahwa hidup bisa sepenuhnya dikendalikan. Kita mengejar grafik yang stabil, angka yang naik terus, tanda-tanda bahwa kita berada di jalur yang benar. Tapi hidup bukan laboratorium. Hidup lebih mirip laut lepas, penuh arus, angin, dan gelombang yang tak bisa diprediksi. Data bisa memberi peta, namun, peta tidak pernah sama dengan kenyataan. Orang bijak tahu bahwa meski peta membantu, kita tetap harus siap menghadapi badai, kabut, dan arus tak terduga. Pada akhirnya, angka hanyalah representasi, bukan realitas. Grafik hanyalah cermin kecil, bukan kehidupan itu sendiri. Kita bisa sibuk mengukur, menghitung, dan menganalisis, tapi jangan lupa, hidup yang paling berharga justru terjadi di luar grafik. Dalam pelukan, dalam tawa, dalam doa, dalam rasa syukur yang sederhana.